ada juga tersangka dari warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, kami berharap sama TNI, sama pemerintah supaya diadili yang seadil-adilnya, setimpal apa yang sudah diperbuat kepada keluarga kami, kepada anak kami, sesuai hukum yang seberat-beratnya. Dari keluarga kami nggak ada mohon maaf. Pom Jaya telah menetapkan anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI lainnya sebagai tersangka dalam kasus tewasnya warga Aceh. Panglima TNI dan Kasat meminta kasus ini diproses tuntas dan transparan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyebut ketiga tersangka akan dihukum dalam kasus dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga menewaskan seorang warga bernama Imam Mashkur. Tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi 3 pelaku. Jika terbukti prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana, dapat dijatuhi hukuman berat. Oke, makasih ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pom Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Sementara, dan Pom Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi menyebut 3 pelaku merupakan kawan satu angkatan di TNI. Berarti pelaku dan korban tidak saling kenal, namun dari hasil pemeriksaan sementara menyebutkan para pelaku sudah mengetahui kegiatan komunitas korban. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Di sela-sela konferensi pers dan Pom Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar memperlihatkan sejumlah foto ketiga anggota TNI yang menjadi tersangka dugaan penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan terhadap Imam Mashkur hingga tewas. Ketiganya adalah Praka HS sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, Praka J sebagai anggota Kodam Iskandar Muda, dan Praka RM tugas sebagai anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan atau Pas Pampres. Ketiganya diketahui merupakan satu angkatan. Selain ketiga tersangka, 1 tersangka lain yang merupakan warga sipil kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Praka HS. Oke, makasih ya. Jadi kalau ada ya, selain menampilkan ketiga foto tersangka, dan Pom Jaya, saudara juga menampilkan bukti foto pemeriksaan terhadap para tersangka. Saat ini, ketiganya sudah ditahan di Pom Jaya dan akan menjalani proses hukum. Selain memeriksa 3 anggota TNI sebagai tersangka, dalam kasus ini Pom Jaya juga sudah memeriksa 8 orang saksi. RM, ini proses pemeriksaannya. Prakaji. Oke, makasih ya. Di lokasi di Cisalak, Badami sini Cisalak. Jenazah tanpa identitas yang ditemukan di aliran Sungai Karawang, Jawa Barat pada pertengahan Agustus lalu adalah Imam Mashkur,
korban penculikan dan penganiayaan oknum anggota TNI yang salah satu diantaranya bertugas sebagai pas pampres. Di lokasi di Cisalak. Jasad korban ditemukan oleh warga di aliran sungai dan kemudian divisum di RSUD Karawang setelah diminta polisi. Imam, korban penculikan oleh oknum 3 anggota TNI dan 1 warga sipil. Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPN Irsyad Hamdi menyebutkan, komplotan oknum anggota TNI ini menculik 2 korban, termasuk salah satunya Imam Maskur. Namun, 1 korban dilepas di tol Cikeas dan saat ini sudah diperiksa sebagai saksi. Total, ada 8 saksi yang sudah dimintai keterangan penyidik polisi militer Kodam Jaya. Mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada 1 juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar tol Cikeas. 3 orang tersangka dari anggota TNI termasuk 1 anggota Pas Pampres saat ini telah ditahan di rutan Pomdam Jaya. Sedangkan 1 orang warga sipil kini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Jenazah korban penculikan oknum Pas Pampres sudah dimakamkan di kampung halamannya di Biren, Aceh. Keluarga berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, saat ini 3 anggota TNI, termasuk salah satunya anggota Pas Pampres, sudah ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta untuk diperiksa dengan terkait kasus penculikan hingga penganiayaan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia. 8 orang saksi juga sudah diperiksa untuk bisa mengungkap secara terang benderang kasus penculikan ini. Dan berikut yang kami tampilkan, saudara, adalah sejumlah foto para pelaku yang saat ini ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta. Itu atas dugaan penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, saudara. Ya, berikut adalah ketiga tersangka, yakni Praka HS sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Kemudian ada Praka J sebagai prajurit dari Kodam Iskandar Muda. Dan Praka RM, ini anggota Pas Pampres yang bertugas sebagai anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan. Saudara, ketiganya diketahui merupakan 1 angkatan di TNI. Selain ketiga tersangka, 1 tersangka lain yang merupakan warga sipil kini juga sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan telah menjalani pemeriksaan. Ya, saudara, untuk mengetahui bagaimana lebih lengkap soal pemeriksaan 3 oknum TNI termasuk anggota Pas Pampres terkait kasus penculikan, kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano dari Pomdam Jaya Jakarta. Selamat petang, Sisko. Ketiga pelaku sudah ditahan dan juga diperiksa. Apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan penculikan? Apa, Sisko? Ya, kalau berdasarkan hasil konferensi pers pada hari ini digelar beberapa waktu yang lalu di Pomdam Jaya Guntur, ini dijelaskan bahwa motif utamanya adalah masalah pemerasan ataupun juga uang sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Tentunya ini masih akan terus digali lagi keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti dan juga keterangan saksi terlebih dahulu, Ibrahim. Karena sebelumnya memang dari pihak kepolisian ataupun dari pihak Pomdam sendiri juga telah memeriksa sedikitnya ada 8 orang untuk keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti. Mengingat bahwa ada kemudian salah satu alat bukti yang cukup krusial kalau bisa kami gambarkan seperti itu, Ibrahim, adalah telepon genggam dari korban yang berinisial IM tersebut. Sehingga ini yang harus dicari terlebih dahulu dan juga proses penyidikan maksud kami ataupun juga pemeriksaan masih terus dilakukan. Setidaknya dari informasi yang telah kami dapatkan, Ibrahim dan juga saudara, setidaknya dari hasil berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Pomdam Jaya Guntur ini, Ibrahim dan juga saudara, ada 4 orang kemudian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3 diantaranya adalah anggota TNI dan 1 merupakan anggota sipil. Dan informasi terakhir, anggota sipil ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya seperti itu. Namun memang masih kami gali informasi apakah kemudian ada masyarakat sipil lagi kemudian yang terlibat dalam kasus ataupun juga penculikan dan juga penganiayaan yang berujung pada tewasnya seorang warga Aceh berinisial IM tersebut. Nah, Ibrahim dan juga saudara, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, memang banyak informasi-informasi yang kemudian cukup banyak beredar di masyarakat. Apakah kemudian ini sudah dilakukan beberapa kali pengancaman ataupun juga penganiayaan bahkan hingga berujung pada penculikan atau seperti apa? Ini yang juga masih akan diteliti oleh pihak TNI, khususnya dari Puspom TNI sendiri. Nah, cukup menarik bahwa masyarakat memang diminta oleh pihak TNI sendiri untuk menunggu hasil tadinya proses penyidikan yang saat ini juga masih berlangsung, dan pihak TNI juga berjanji melalui Kadis Penatnya akan kasus ini diterangkan ataupun juga dijelaskan secara runut seperti itu apabila kemudian alat bukti atau juga saksi juga diperiksa seperti itu. Ibrahim. Baik, terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan Anda langsung dari Pomdam Jaya, Jakarta. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi momen akrab Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terjadi dalam acara Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah. PDIP tepis pernyataan Baca Pres Anies Baswedan soal kualitas demokrasi Indonesia yang dinilainya tidak sehat. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Ini merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan merdeka ala Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bonder.
5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saudara, momen akrab Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terjadi dalam acara Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah. Kedua tokoh yang juga bakal capres itu erat berpegangan tangan. Ganjar dan Prabowo berpegangan erat menuruni tangga panggung sambil bercanda. Usai mendampingi Presiden Jokowi memukul beduk meresmikan acara Muktamar Sufi Internasional. Saat Jokowi berjalan kembali menuju kursi, Ganjar dan Prabowo tertawa bersama. Berdampingan dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ada pula Habib Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi mendampingi Jokowi dalam pembukaan acara tadi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Muktamar Sufi Internasional 2023 membawa semangat perdamaian dalam keragaman dan nilai welas asih atau belas kasih yang jadi pedoman hidup di Indonesia. Warahmatullahi. Rasa-rasanya ini persis dengan spirit yang dibangun oleh kita semuanya, yaitu mengoptimalkan dunia pendidikan, perekonomian, sebagai pertahanan untuk menangkal radikalisme. Dan tentu selain peran Habib Lutfi, dan tentu saja terlaksananya acara ini juga berkat peran besar dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga perdamaian dalam keragaman yang hidup di Indonesia. Karena memang demikianlah mestinya hidup beragama, sebagaimana teladan yang kita terima dari para wali sampai nabi, yakni hidup yang penuh rasa welas asih. Menteri Pertahanan yang juga Ketua Panitia Pusat Muktamar Sufi Internasional memuji Presiden Joko Widodo dan Habib Lutfi bin Yahya yang termasuk 500 Muslim berpengaruh di dunia. Prabowo menyebut teladan dua tokoh itu bukti konkret ulama dan umaro bersatu bergandengan tangan bahu-membahu membangun negeri. Bahwa kita merasa sangat beruntung dalam ruangan ini ada dua tokoh yang masuk dalam daftar 500 Muslim berpengaruh di dunia. Pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Dan yang kedua, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Dua putra Indonesia yang dihormati di seluruh dunia. Ini bukti konkret bagaimana ulama dan umaroh di Indonesia bersatu, bergandengan tangan, bahu-membahu membangun negeri tercinta. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi relawan jaringan Kemandirian Nasional atau JAMAN di Kota Cirebon, Jawa Barat. Presiden Jokowi kembali berpesan pada relawan agar tidak tergesa-gesa atau dalam bahasa Jawa ojo kesusu mendukung kandidat di Pilpres karena atraksi politik belum selesai. Sebab itu saya urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa.
wira-wiri sana sini, saya lihat masih, saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Apa saja yang dibahas Presiden Jokowi bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di acara konferensi Sufi Internasional di Pekalongan? Kita sapa jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Selamat petang Ari, apa saja gestur menarik para tokoh dan pesan Presiden Jokowi di Pekalongan, Ari? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Sufi Internasional di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ada gestur yang menarik dalam pembukaan Muktamar Sufi Internasional, yaitu calon Presiden Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa kali sempat bergandengan tangan dan terlihat sangat akrab dalam suasana Muktamar Sufi Internasional hari ini, Ibrahim dan juga saudara. Dan Muktamar Sufi Internasional digelar di Kota Pekalongan selama 3 hari, yaitu 29 sampai 31 Agustus 2023, diikuti 64 ulama dari 34 negara dari seluruh dunia. Dan Presiden Joko Widodo usai membuka peresmian dari Muktamar Sufi Internasional menyebut bahwa Muktamar Sufi Internasional ini akan menjadi wajah dari Indonesia karena adanya nilai-nilai luhur budaya Nusantara seperti saling menghargai, ramah tamah, sopan santun, dan juga kearifan bangsa Indonesia untuk bangsa lain. Dan tentunya menjadi bertambahnya kerukunan antar umat beragama. Dan berikut pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo. Muktamar ini mengejawantahkan nilai-nilai luhur, tasawuf, thariqah, mendekatkan tasawuf dan thariqah kepada negara masing-masing. Saya yakin nilai-nilai luhur budaya Nusantara seperti saling menghargai, ramah tamah, sopan santun, guyub, dan kearifan bangsa lainnya akan sepenuhnya mewarnai muktamar yang mulia ini. Mari kita terus merawat kerukunan, merawat toleransi, menolak ujaran kebencian, menolak fitnah dan hoaks, terus berzikir dan mendoakan persatuan dan keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya, selain membuka Muktamar Sufi Internasional, Presiden Joko Widodo juga sempat sekitar 20 menit yang lalu berkunjung ke Pasar Gerombolan Kota Pekalongan. Yang menarik dari gestur Presiden juga saat mengunjungi pasar didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mereka bertiga berjalan bersama dengan keakraban dan juga menyapa warga dan sempat memberikan bantuan berupa sembako dan membagi-bagikan kaos seperti itu, Ibrahim. Terima kasih Ari Himawan untuk laporan Anda langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi berikutnya, Saudara, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berbicara soal kualitas demokrasi di Indonesia. Anies sempat menyinggung budaya kritik di media sosial yang kerap menggunakan kata ganti Konoha. Kali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Di depan mahasiswa FISIP UI, bakal calon Presiden Anies Baswedan sempat menyinggung soal kualitas demokrasi di Indonesia. Anies menyebut, masih ada rasa takut untuk warga menyampaikan kritiknya, hingga seringkali menggunakan kata ganti negara Konoha. Anies bilang, kualitas kebebasan berpendapat di Indonesia harus ditingkatkan, agar aspirasi bisa diproses tanpa rasa takut. Kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat.
Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data. Pendapat Anies disanggah Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Said mengatakan, jika kualitas demokrasi di Indonesia sudah baik, tak ada larangan bagi warga untuk menyampaikan kritik melalui media sosial. Bahkan, Said bilang jika Anies Baswedan juga kerap menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritikan. Selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Kuliah kebangsaan yang diselenggarakan BEM FISIP UI mengundang 3 baca pres untuk menyampaikan ide dan gagasan. Anies Baswedan menjadi baca pres pertama yang menyampaikan gagasan hari ini. Sementara baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan ide dan gagasan pada bulan September. Tim Liputan, Kompas TV. Berita berikutnya, saudara, tim penyidik KPK geledah ruang kerja Wali Kota Bima Muhammad Lutfi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Geledahan dilakukan terkait kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima. Selain ruang kerja Wali Kota, tim penyidik KPK juga menggeledah beberapa tempat lain di Kota Bima. PDI Perjuangan meyakini tidak ada intervensi alias campur tangan Presiden Joko Widodo di balik pemilihan nama koalisi Indonesia Maju oleh partai politik koalisi Baca Pres Prabowo Subianto. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan meminta restu dari Megawati Soekarno Putri dan Mardiono selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan P3 agar bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dua sendok kopi Dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam.
asam. Manis asam. Saya oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan melewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meyakini tidak ada intervensi alias campur tangan Presiden Joko Widodo di balik pemilihan nama Koalisi Indonesia Maju. PDIP tak mempermasalahkan penggunaan istilah Indonesia Maju dalam nama Koalisi Prabowo. Jarod menilai wajar jika ada anggapan Prabowo menggambarkan kedekatan dengan Jokowi dalam nama koalisinya. Namun PDI Perjuangan meyakini jika Jokowi sebagai presiden tak ikut campur dalam perubahan nama koalisi baca pres Prabowo Subianto itu. Otonomi dari beliau ya silakan saja. Tidak apa-apa, nggak masalah kan, kita hormati ya, kita hargai, silakan. Tapi ini seolah sengaja untuk memperlihatkan kedekatan beliau dengan Pak Jokowi nggak sih Pak? Kan dekat, Pak Jokowi kan dekat dengan siapa saja. Sudah sampaikan bahwa beliau ya itu bukan ketua umum partai politik ya. Jadi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia sehingga tidak mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing partai politik. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PAN, serta Partai Bulan Bintang. Prabowo menyatakan nama tersebut ditetapkan atas hasil pembukaan dengan para ketua umum keempat partai politik. Keputusan itu juga didasari atas keinginan koalisi melanjutkan program kerja Presiden Jokowi. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Dalam peringatan HUT ke-25 PAN, Ketua Umum Zulkifli Hasan mengenalkan 2 nama bakal cawapres yang diajukan.
mendampingi Prabowo. Selain Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah terlebih dahulu disebut-sebut di muka publik, ada pula Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Saudara-saudara, suka sama Pak Erick nggak? Oke nggak? Pak Erick ini saya kenal lama Pak Prabowo. Jadi calon wapres dari PAN, Pak Erick, gimana? Dan Pak Muhadjir. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenalkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai kandidat cawapres dari PAN untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Zulhas pun meminta Erick dan Muhadjir duduk di atas panggung bersama para petinggi PAN lainnya. Sementara Caimin yang sebelumnya tegas mengajukan sebagai bakal cawapres Prabowo juga turut disapa Zulhas. Zulkifli bilang bakal cawapres pendamping Prabowo harus mendapatkan restu dari Caimin. Caimin gimana? Loh, Caimin yang pertama sama Pak Prabowo. Yang pertama beliau mesti restu dari Caimin. Jadi Caimin pantas, jauh lebih pantas. Pak Erlangga gimana? Pemenang nomor 2 pantas nggak? Jauh lebih pantas. Itu. Loh gimana kalau semua ngusul? Saya percaya pada saatnya, pada momentum yang tepat, kita ini bersaudara, kita ini berkeluarga. Saya yakin dan percaya pada saatnya kita akan ada momentum yang tepat untuk siapa sepakat nanti wakil beliau pada saatnya. Koalisi pengusung Prabowo bertambah gemuk dengan bergabungnya PAN dan Golkar. Namun urusan bakal cawapres tampaknya belum mengerucut, tapi melebar dengan jajaran kandidat yang diajukan masing-masing parpol. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan meminta restu dari Megawati Soekarno Putri dan Mardiono selaku Ketua Umum PDIP dan P3 agar bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut dirinya hingga hari ini optimistis bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Sandiaga juga mengakui komunikasinya dengan Ganjar selaku baca pres dari PD Perjuangan sangat baik dan bisa bekerja sama. Dan kita sudah memiliki chemistry. Sekarang tinggal ini kan ibaratnya pasangan calon yang seperti suami istri ini, bagaimana orang tuanya ini sepakat. Kira-kira saya serahkan kepada orang tua sebagai layaknya orang dengan budaya asli Indonesia. Tentunya kedua orang tuanya Mardiono dan Ibu Megawati harus memberikan restu, dan keputusannya itu ada di tingkat pimpinan-pimpinan kami, dan apapun yang menjadi keputusan kita harus optimis karena saya yakin kita bisa membangun bangsa ini lebih baik lagi. Anggota koalisi pendukung baca pres Prabowo Subianto sudah bertambah, nama koalisi pun sudah berubah. Namun soal nama bacawa pres koalisi Prabowo masih belum memutuskan. Hal serupa juga dihadapi koalisi pendukung Ganjar dan Anies Baswedan. Apakah faktor elektabilitas jadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan cawapres? Kita akan bahas bersama pengamat politik dari Universitas Erlangga Surabaya, Erlangga Pribadi. Selamat petang, Mas Erlangga. Selamat petang, selamat sore Mas. Baik. Mas, koalisi Prabowo armadanya terus bertambah, nama juga sudah berubah, tapi soal cawapres belum ada titik temu. Apa pembahasan yang pelik di sini menurut Anda? Iya, pertama-tama kita lihat bahwa dari keempat partai pengusung dalam koalisi Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju, itu masing-masing memiliki calon wakil presiden yang akan ditampilkan berpasangan dengan Pak Prabowo. Misalnya dari PKB yang pertama berkoalisi itu mengusung Caimin. Kemudian dari Golkar selanjutnya juga memberikan mandat dari Partai Golkar agar Pak Erlangga Hartarto menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Demikian juga tadi barusan kita dengar PAN misalnya
ini juga mengusung Pak Erick Thohir dan dan juga dari semua itu kita bisa melihat bahwa keempat-empatnya memiliki calon. Artinya ini merupakan suatu hal yang pelik ya, di mana kemudian penentuan ini penting karena selain elektoral dari koalisi Pilpres, nama misalnya pasangan yang diusung berangkat dari partai mana akan menentukan efek ekor jas atau kutel efek dari partai tersebut, di mana dukungan dari konstituen pada partai yang kemudian calonnya itu dipilih itu akan menentukan, akan bisa mendongkrak, memiliki potensi besar dalam mendongkrak suara dari partai pada saat pileg, sehingga beriringan. Nah, ini saya pikir menjadi penentu di mana masing-masing partai politik ini kemudian memiliki calon, tapi kemudian juga bahwa tiap partai-partai politik tersebut memiliki kepentingan agar partainya memiliki dukungan suara yang besar, dan tentunya salah satu cara untuk itu adalah menjadikan Mas Erlangga calonnya itu menjadi pasangan. Gitu. Mas Erlangga, kalau di koalisinya Ganjar itu bagaimana? Karena kan dilihat dari partai pendukungnya cuman Pak Sandi nih yang tadi juga bahkan terang-terangan meminta restu. Bagaimana Anda melihat dinamika cawapres di koalisi Ganjar? Saya pikir bahwa juga kalau di pasangannya Ganjar ini, bahwa ada beberapa nama-nama yang diusung seperti pernah disebutkan oleh Mbak Puan Maharani, dan juga kemudian oleh koalisi tersebut juga memunculkan beberapa nama. Tapi kita melihat bahwa ada juga beberapa nama-nama potensial yang tidak berasal dari partai pengusung koalisi tadi. Artinya bukan berasal dari P3, bukan berasal dari PDI Perjuangan. Nah, ini kan tentu juga menentukan bagaimana proses tarik ulur dan negosiasi itu berlangsung. Gitu. Misalnya contohnya sempat disebutkan nama Pak Mahfud MD, gitu. Tapi kemudian misalnya dari P3 itu juga kemudian belum memberikan persetujuan karena P3 memiliki calon lain seperti Pak Sandiaga Uno, gitu. Dan juga nama-nama yang lain seperti itu. Nah, disitulah artinya bagaimana saya lihat bahwa persetujuan dari partai politik terhadap calon-calon yang akan ditampilkan, karena ini juga berhubungan dengan kepentingan partai politik mendongkrak suara, ini menjadi variabel bagaimana proses negosiasi ini terus berlanjut. Begitu kira-kira. Kalau misalkan tadi, Prabowo kan banyak calon atau bacawa presnya yang diajukan. Ini apakah jadi lebih sulit untuk menentukan sosok pendampingnya? Saya pikir tentu lebih sulit. Nanti kita akan lihat biasanya pada ujung-ujung proses menjelang penentuan dan dibawa ke KPU, dari situ kemudian muncul nama yang akan diusung gitu. Tapi kita akan melihat bahwa mulai dari sekarang sampai kemudian penentuan ini, kira-kira 1 bulan ini akan terjadi proses negosiasi yang cukup pelik gitu dari calon-calon yang ditampilkan tadi. Oke, ini perebutan basis suara yang menarik Jawa Barat, Jawa Timur nih, yang saat ini masih menjadi fokus untuk perebutan. Bagaimana Anda melihat nanti korelasi bacawa pres dan juga basis suaranya? Iya, kalau kita lihat bahwa basis suara Jawa Barat dan Jawa Timur ini signifikan, sangat menentukan dukungan politik dari kedua provinsi itu. Biasanya kalau dalam pilpres sebelumnya akan menentukan hasil dari pilpres yang akan ditampilkan. Nah, sementara di sisi yang lain, kalau kita lihat bahwa selain teritorial itu, misalnya pimpinan atau kepala daerah dari kedua provinsi tadi, misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur, ini juga merupakan figur yang juga mulai dilirik oleh publik dan tentunya juga oleh beberapa koalisi-koalisi tersebut. Nah, kemungkinan alternatif bisa jadi calon dari kepala daerah seperti Pak Ridwan Kamil dari Jawa Barat atau Bu Khofifah Indar Parawansa dari Jawa Timur, ini juga akan menjadi alternatif dari koalisi. Nah, yang complicated kan apabila kemudian apakah partai-partai politik pendukung ini akan memberikan dukungan apabila yang tampil itu di luar partai politik tersebut, begitu. Tapi ini kan 2 bulan lagi ya, jelang sekitar 2 bulan lebih lah jelang pendaftaran. Nanti akan jadi penentu untuk bacawa pres ini seperti apa?
Apa sebetulnya? Ya akan menentukan. Saya pikir kalau faktor penentunya ini kemudian lebih pada tentu proses-proses yang berlangsung di internal koalisi. Nah, tadi kemudian kalau disebutkan ini lebih pada akhirnya sepertinya nanti akan dikembalikan kepada calon presiden yang akan maju gitu. Atau kemudian biasanya kemudian baik misalnya kepala atau kemudian ketua umum partai itu juga akan yang menentukan. Nah dari sini biasanya negosiasi apabila sudah menentukan akan ditentukan pada porsi di kabinet. Biasanya seperti itu. Baik. Ya. Baik, Mas Erlangga, terima kasih untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Ya, Erlangga Pribadi, terima kasih, Mas. pengamat politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Iya, baik, Mas. Saudara Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Ada rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara Pomdam Jaya menahan anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI atas kasus penculikan hingga penganiayaan yang menyebabkan warga meninggal dunia. Perbincangannya kami dengan Dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar usai jeda di Kompas Petang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mie oven, pilih
Terlihat lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari Batu Jani. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, kami berharap sama TNI, sama pemerintah supaya diadili yang seadil-adilnya, setimpal apa yang sudah diperbuat kepada keluarga kami, kepada anak kami, sesuai hukum yang seberat-beratnya. Dari keluarga kami nggak ada mohon maaf. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara, Pomdam Jaya telah menetapkan anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI lainnya sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang warga bernama Imam Maskur. Panglima TNI dan Kasat meminta kasus ini diproses tuntas dan transparan. Kadispen TNI AD Brigjen Hamim Tohari menyebut ketiga tersangka akan dihukum dalam kasus dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga menewaskan seorang warga bernama Imam Maskur. Tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi ketiga pelaku. Jika terbukti, prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana dapat dijatuhi hukuman berat. Lebih lengkap terkait pemeriksaan 3 oknum TNI termasuk anggota Pas Pampres terkait kasus penculikan, kita sudah bergabung dengan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi B. Anwar, dan juga psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sorry. Saya akan ke Pak Irsyad terlebih dahulu. Pak Irsyad, boleh dikonfirmasi ini total tersangka hingga sore hari ini ada berapa nih? Dan sejauh ini pemeriksaannya seperti apa? Terima kasih Mbak. Seperti yang tadi siang kita sampaikan pada saat press release di Pomdam Jaya, jadi memang di tanggal 22 itu kita mengamankan 3 tersangka. Semuanya adalah prajurit TNI, baik Praka RM, kemudian Praka HS, dan Praka J. Kemudian pada saat pemeriksaan kemarin di tanggal 28, setelah kita mendengar informasi dari sosial media bahwa di dalam YouTube-nya, TikTok yang keluarga korban menyatakan di situ ada 4 orang. Nah, kemudian kita kembangkan di pertanyaan kepada tersangka. Yang diakui bahwa 1 orang tersangka lain itu adalah yang ikut serta di dalam penculikan tersebut, itu saudara MS, orang sipil yang merupakan kakak ipar dari Praka RM. Baik, jadi ada 3 anggota TNI dan 1 warga sipil untuk pelaku kekerasan ini. Pak Irsyad, tapi kalau dari motif para pelaku ini melakukan pemerasan, penganiayaan hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia, apa sebenarnya? Jadi memang seperti yang disampaikan tadi oleh Kadispenat, kita masih mendalami terus. Kalau saya mengatakan di awal-awal memang motifnya hanya uang, tadi hasil briefing kami dari tim Puspomat, kita harus mengembangkan lebih lagi. Ada beberapa barang bukti yang belum kami temukan, artinya seperti handphone masih kami cloning, kemudian ada handphone yang belum ditemukan dan sebagainya.
Jadi saya mengatakan di kesempatan ini bahwa ini masih kita kembangkan. Kalau nanti saya putuskan dari awal, terlihat terburu-buru. Jadi kita masih kembangkan. Diduga memang tidak ada motif lain harapannya. Tapi kalau misalnya nanti dari bukti-bukti yang ada, kemudian dari pemeriksaan tersangka yang baru, itu ada motif lain, nanti pasti akan kami sampaikan. Oke, tapi sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apa betul ada satu korban lainnya yang saat ini diperiksa sebagai saksi? Ya, betul. Jadi ya, Pak Irsyad, kami akan coba memperbaiki hubungan. Melakukan penculikannya itu, halo? Silakan Pak Irsyad. Melakukan penculikan itu 2 orang. 2 orang, kemudian dilakukanlah penganiayaan terhadap keduanya. Tapi yang agak berat ini korban. Kemudian karena pada saat menganiaya korban ini dilakukan oleh banyak pihak. Jadi gimana Pak Irsyad? Jadi karena pada saat mengambil korban ini ada perlawanan dari warga sekitar, sehingga para tersangka ini merasa kesal, kemudian melampiaskan kesalahan itu kepada korban. Sehingga yang korban kedua, yang satu lagi ini yang dilepas ini belum sempat dianiaya, katakan demikian hasil dari pemeriksaan terakhir. Sehingga pada saat korban ini sudah mulai kelihatan agak situasinya gawat, kemudian korban penculikan yang lain ini dilepaskan. Oke, justru dilepaskan salah satu korban ini. Tapi kedua korban ini saling mengenal ya, Pak Irsyad ya? Sejauh ini korban yang ini tidak kenal. Belum kami dapat keterangan bahwa mereka sama korban ini saling kenal. Baik. Saya akan ke Pak Reza. Pak Reza, kalau dilihat dari kasus ini, Anda melihatnya ada kejanggalan tidak sih secara kasus pidana ini, penganiayaan? Saya mengapresiasi bahwa dan Pomdam menyebut akan terus melakukan pengembangan investigasi terhadap kasus ini. Pengembangan itu dibutuhkan paling tidak untuk 2 hal. Pertama, karena Panglima TNI sudah menyebut bahwa sekiranya para tersangka ini nantinya divonis bersalah, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan dijatuhi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Persoalannya, sekiranya pasal yang dikenakan kepada para tersangka, tanda petik, sebatas pasal penculikan, pasal pemerasan, dan pasal penganiayaan, maka menurut saya tidak mungkin mereka akan dijatuhi hukuman mati sekiranya mereka divonis bersalah. Jadi terus lakukan pengembangan untuk memaksimalkan kemungkinan dijatuhkannya hukuman paling berat sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Panglima TNI sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mendengar kata penculikan, maka kita bisa memilih. Dan pilihan ini akan dipandu jawabannya oleh proses investigasi oleh POM sendiri. Yang saya maksud adalah, penculikan dimaksud apakah akan kita sikapi sebagai katakanlah penculikan yang konvensional, ataukah penculikan yang disebut-sebut di dalam resolusi atau deklarasi Majelis Umum PBB tahun 92. Pada tahun itu, dari ruang sidang Majelis Umum PBB keluar sebuah deklarasi tentang perlindungan orang dari penghilangan secara paksa. Penghilangan secara paksa ini yang saya tafsirkan bisa disepadankan dengan penculikan. Nah, nanti investigasilah yang akan menentukan sekali lagi apakah penculikan yang dimaksud dalam kasus ini sebatas bisa dikategorikan sebagai penculikan yang konvensional yang kemudian ditangani dengan KUHP, ataukah penculikan yang disepadankan dengan penghilangan secara paksa yang harus menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan ini tentunya dibutuhkan investigasi yang mendalam. Baik, kita masih akan membahasnya khususnya terkait apa yang menjadi penyebab utama seorang anggota Pas Pampres yang kita tahu tentunya mendapatkan pembinaan optimal, pelatihan, bisa melakukan perbuatan yang sangat tega sekali kepada warga sipil. Masih bersama Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan juga psikolog forensik, tetap bersama kami di Kompas Petang.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di counter terdekat. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait penganiayaan dan juga pemerasan yang menyebabkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Masih bergabung bersama kami dan Pomdam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar, serta psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Saya akan ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau Anda melihatnya dari kacamata pidana gitu ya, apa yang menjadi penyebab anggota Pas Pampres tega melakukan hal ini kepada warga sipil? Apakah kurangnya pengawasan, pembinaan, atau sistem kerja? Penyebab pasti multifaktor alias majemuk. Kalau saya ingin mengatakan bahwa barangkali justru kita yang harus sedikit menurunkan ekspektasi kita terhadap para aparat.
Yang saya maksud adalah kita acap kali berasumsi setiap orang yang masuk ke dalam organisasi atau institusi militer, perilakunya akan menjadi lebih disiplin, lebih taat hukum, lebih teratur, lebih taat, menghormati hak asasi manusia, dan seterusnya. Ya. Tetapi saya tidak punya data di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan data di Swedia misalnya, ternyata ketika orang-orang yang mengikuti wajib militer menyelesaikan masa wajib militer mereka, tidak sedikit yang ternyata melakukan perbuatan pidana. Itu menunjukkan bahwa ternyata di organisasi yang tanda petik lebih maju seperti kita, yaitu Swedia pun tidak terhindarkan. Oknum memang bertebaran di sana-sini. Alhasil, pokok persoalannya adalah menurut saya bukan mempertanyakan kenapa kemudian sampai muncul oknum. Tapi yang ditagih oleh saya paling tidak, atau mungkin oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian institusi TNI yang kita hormati, yang kita cintai, punya keseriusan untuk menindak setiap oknumnya yang bermasalah. Ekspektasi ini menjadi semakin masuk akal kalau misalnya kita bandingkan dengan data di militer Amerika Serikat. Ya. Dari 3.000-an tentara yang melakukan desersi, yang pada akhirnya menjalani proses hukum hanya sekitar 170-an orang saja. Kurang dari 5%-nya. Ini memberikan potret kepada kita bahwa ternyata institusi tidak sungguh-sungguh menaruh perhatian tentang bagaimana mendisiplinkan, bagaimana menghukum tentara-tentara mereka. Semoga hal yang sama tidak terjadi di Indonesia. Dan butuh penanganan yang lebih komprehensif. Saya akan ke Kolonel Irsyad. Pak Irsyad, kalau terkait dengan kasus ini, kalau tadi Pak Reza menyebutnya ada banyak faktor sebenarnya yang bisa mendasari kenapa bisa terjadi hal ini. Kalau Anda melihatnya untuk pemeriksaan sementara ini sejauh mana sih faktor yang menjadi penyebab ketiga oknum TNI ini melakukan hal tersebut? Ya Mbak, jadi ini kan tetap tadi yang disampaikan Mas Reza bahwa ini adalah oknum. Jadi faktornya menurut saya dihadapkan dengan hasil pemeriksaan sementara bahwa motifnya dikatakan adalah untuk mencari uang lebih. Ya mungkin ini hanya oknum-oknum orang yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang lebih gitu loh. Jadi saya rasa ini kembali lagi pada oknum, tidak ada salahnya dalam sistem pembinaan, dan yang penting tadi yang saya garis bawahi apa yang disampaikan Mas Reza bahwa institusi TNI Angkatan Darat sangat concern dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Seperti tadi dikatakan oleh Kadispen bahwa kita tidak punya impunitas. Tapi secara, maaf Pak Irsyad, secara background dan juga track record dari ketiga anggota ini sejauh ini bagaimana track record mereka? Penugasannya seperti apa? Ya, kami juga melakukan pengecekan terhadap satuannya. Selama sebelum kejadian ini di dalam satuannya juga tidak pernah ada pelanggaran yang menonjol ya Mbak. Tidak pernah ada catatan hukum di dalam karirnya. Nah untuk itu memang sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah oknum. Oknum yang memang terpengaruh dengan kehidupan masyarakat Jakarta atau kehidupan Jakarta yang memang sangat membutuhkan uang lebih, sehingga mereka terpengaruh di situ. Jadi sekali lagi Mbak, saya cuma menekankan, mendukung apa yang disampaikan Mas Reza, bahwa institusi TNI Angkatan Darat sangat concern dan sangat menjunjung tinggi terhadap penegakan hukum. Demikian Mbak. Baik, Pak Irsyad, kalau dari pemeriksaan sementara sejauh ini, apa sih yang menjadi penyebab ketiga anggota TNI ini memilih penjual obat ini? Apakah ada faktor lain yang membuat dialah yang menjadi sasarannya? Jadi seperti yang saya katakan di awal, semuanya ini masih dalam pendalaman pemeriksaan, tapi boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini kepolisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira Mbak. Pak Irsyad, ada tidak jaminan dari pengadilan militer untuk menjamin adanya keterbukaan sistem hukum yang dijalani terhadap para tersangka ini? Keterbukaan terhadap publik. Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang
selama saya berdinas pun saya sudah institusi TNI Angkatan Darat dalam ini sudah membuka ruang kepada publik untuk hal-hal tertentu dalam penegakan hukum. Saya yakin tanpa ada jaminan pun publik bisa memantau kasus tersebut. Contohnya beberapa kasus yang lalu ada juga kasus serupa yang lebih berat juga dijatuhi hukuman yang berat, hukuman mati beberapa waktu yang lalu. Jika Anda ingat kasus Nagrek itu kurang lebih sama. Nah, artinya apa? Artinya institusi TNI sangat menjamin transparansi penegakan hukumnya. Contohnya seperti penyidikan kasus ini. Mungkin nanti perkembangannya juga akan kita sampaikan lagi. Demikian, Mbak. Oke, saya akan ke Pak Reza. Pak Reza, kalau melihat kasus ini mungkin kita tidak bisa melulu melihat bahwa ini adalah mental seorang anggota prajurit TNI. Apa sih sebenarnya faktor yang menjadi penyebab? Apakah memang faktor ekonomi, faktor kesejahteraan, atau faktor kenyamanan dalam bekerja? Sebutan oknum bagi 3 orang tersangka ini menurut saya harga mati. Ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa jangan mencampur adukan perbuatan para oknum ini dengan institusi TNI. Itu satu hal. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika berhadapan dengan kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh aparat yang berseragam, baik TNI ataupun Polri misalnya, masyarakat tetap saja akan mengasosiasikannya itu dengan institusi tempat mereka bekerja. Itu artinya ada konsekuensi yang tak terelakkan. Saya tidak bicara tentang konsekuensi pidana, tetapi konsekuensi pertama terkait dengan bagaimana masing-masing institusi bersedia untuk melakukan pembenahan secara internal, itu pertama. Dan yang kedua, bagaimana kemudian masing-masing institusi secara rendah hati menunjukkan gestur positif terutama sekali kepada keluarga korban dengan memberikan kompensasi misalnya. Terkait dengan pembenahan internal dan juga pemberian kompensasi juga sesungguhnya bukan merupakan praktek yang hanya dilakukan oleh 1 atau 2 negara saja, tidak. Sekian banyak negara ketika menyadari bahwa ada oknum-oknum mereka yang berbuat onar, melakukan pelanggaran hukum, mereka segera melakukan pembenahan secara internal. Bagaimana pola kerja ditata ulang, karir SDM dibaca ulang, pengawasan atasan terhadap bawahan dicek kembali, dan juga sekaligus pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Saya yakin ketika terjadi kasus semacam ini, TNI akan bergerak cepat untuk melakukan penyempurnaan secara internal dan juga mungkin mempertimbangkan memberikan kompensasi bagi keluarga korban. 2 langkah itu yang saya yakini akan tetap membuat TNI menjadi institusi yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan. Baik, saya terakhir akan ke Kolonel Irsyad. Untuk kasus ini sanksi terberatnya apa? Karena kita tahu Panglima sendiri sudah menyatakan bahwa harus dihukum tuntas dengan sanksi terberat, hukuman mati atau seumur hidup. Ya, seperti yang disampaikan tadi pada saat konferensi pers oleh Kadis Penat, betul yang disampaikan Kadis Penat bahwa kita akan mencari pasal yang seberat-beratnya. Makanya kami belum bisa menyimpulkan hasil dari penyidikan ini, karena kita masih banyak hal-hal yang harus kita dalami lagi guna untuk menghukum para tersangka ini yang seberat-beratnya. Jadi mungkin publik dimohon bersabar dan terus berkomunikasi agar kita bisa menegakkan hukum dalam perkara ini dengan baik dan proporsional. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Tentunya kita akan bersama-sama mengawasi proses agar para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal. Terima kasih. Dan Pomdam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar, dan juga Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya setelah sempat buron, pelaku penikaman pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai juru parkir. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru.
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sayoli terus. Gak nempel di gigi. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, setelah sempat buron, pelaku penikaman pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat berada di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menikam kedua korban karena sakit hati dengan ucapan salah satu korban saat ditagih utang. Tak terima dipermalukan, pelaku kemudian pulang mengambil pisau dan kembali ke rumah korban untuk menikam kedua korban. Penganiayaan ini adalah akibat dari penyampaian perkataan dari pihak istri korban, yang korban H ini menyatakan pada pelaku EY, ER, yang mana dalam penyampaiannya menyinggung perasaan dan disampaikan di depan umum. Objeknya adalah masalah hutang piutang sebesar kurang lebih 2 juta rupiah.
Sebelumnya, warga Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan dengan aksi penikaman terhadap pasangan suami istri Sabtu pekan lalu. Sang suami meninggal di tempat, sementara sang istri luka serius dan harus menjalani perawatan intensif. Pelaku yang masih tetangga kedua korban ini nekat menikam korbannya usai ditagih utang di depan umum. Usai menikam korbannya, pelaku kemudian melarikan diri meski akhirnya ditangkap pada Senin malam kemarin. Informasi lain, saudara, kebakaran melanda kawasan hutan jati milik perhutani di Ponorogo, Jawa Timur. Kobaran api dan kepulan asap ini mengganggu arus lalu lintas dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Dugaan sementara api berasal dari sisa pembakaran usai membersihkan lahan oleh orang tak bertanggung jawab. Selain dengan mobil damkar, pemadaman juga dilakukan dengan cara manual. Kebakaran kawasan hutan juga terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan. Bahkan api mulai dekat dengan permukiman warga di Kecamatan Matiro, Bulu, Pinrang. Banyaknya daun hingga alang-alang yang kering membuat api dengan cepat membesar, sementara pada musim kemarau dan sulitnya sumber air membuat pemadaman terkendala. Informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya ratusan pengemudi ojek daring atau ojek online menggelar unjuk rasa di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mi Oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mi Oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mi Oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mi Oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala.
Okadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Okadon, solusi oke, sakit kepala. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Masih di Kompas Petang, saudara, ratusan pengemudi ojek daring atau ojek online menggelar unjuk rasa di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, masa ojek online mendesak pemerintah membuat aturan atau payung hukum terkait pekerjaan yang mereka geluti. Masa menilai aturan yang ada saat ini tidak memihak dan cenderung menyengsarakan para pengemudi ojek online. Saya temenin. Itu komitmen Asoy. Terima kasih. Tuntutan kami sebenarnya sama seperti aksi-aksi yang sudah-sudah ya. Ini kan terkait legalitas profesi kita. Jadi tuntutan kami ya masih terkait payung hukum dan legalitas yang dijanjikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu. Demikian Kompas Petang kali ini, saudara. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Dua satu. Kopi Luwak hitam baru. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya. Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat petang saudara, 3 anggota TNI yang diduga terlibat dalam penculikan dan penganiayaan hingga menyebabkan seorang pemuda tewas ditetapkan sebagai tersangka. TNI menegaskan tidak ada impunitas bagi anggotanya yang melanggar hukum. Sorotan lainnya saudara terkait polusi udara di Jabodetabek yang menyebabkan peningkatan kasus ISPA di beberapa wilayah. Benarkah lalu lintas kendaraan jadi faktor utama
Lebih lengkap kita bahas di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Cerlisa. Saudara, 3 anggota TNI yang diduga terlibat dalam penculikan dan penganiayaan pemuda asal Aceh, Imam Mashkur, ditetapkan sebagai tersangka. TNI menegaskan tidak ada impunitas bagi anggotanya melanggar hukum. Pomdam Jaya menetapkan anggota Pas Pampres, Praka RM, dan 2 anggota TNI lain, Praka HS dan Praka J, sebagai tersangka kasus tewasnya pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyatakan 3 anggota TNI tersebut dijerat 3 kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Brigjen Hamim juga menegaskan dalam kasus Imam Mashkur ini tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman terhadap anggota TNI yang terlibat. Mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pomdam melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pomdam Jaya. 3 anggota TNI yang menjadi tersangka adalah Praka RM yang berdinas di Kesatuan Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. 2 tersangka lain adalah Praka HS, anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. 1 lagi adalah Praka J yang merupakan personel Kodam Iskandar Muda. Ketiganya merupakan satu angkatan dan sama-sama berasal dari Aceh. Saudara Komandan Pomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B, mengatakan 3 anggota TNI Praka RM, Praka HS, dan Praka J tidak hanya menculik Imam Mashkur. Ada 1 korban lain, tapi kemudian dilepas di sekitar tol Cikias, Bogor. Juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar tol Cikeas atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah karena ketakutannya kira korban yang 1 dilepas. Saudara Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menyatakan motif pembunuhan warga sipil asal Aceh, Imam Mashkur, oleh 3 anggota TNI belum bisa diungkap. Motif masih dalam proses penyelidikan Pomdam Jaya. Ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan. Kita ke informasi lain, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan mengkritik iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya netizen yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda untuk menyampaikan kritik. Saat menyampaikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Anies menyampaikan kritik soal demokrasi di Indonesia. Menurut Anies, banyaknya warga yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda adalah bentuk sensor sendiri karena takut mengkritik langsung. Anies menyebut ini merupakan tanda-tanda demokrasi yang tidak sehat. Ini adalah menuntaskan perjalanan kita. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu.
Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. PDI Perjuangan membantah pernyataan bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal tanda-tanda demokrasi tak sehat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut demokrasi Indonesia berjalan baik dan tak ada pengekangan berpendapat di media sosial. Apa ada yang dilarang? Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Saudara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku baru mengetahui perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Muhaimin akan segera melapor ke pengurus PKB soal perubahan nama koalisi partai-partai yang mendukung Prabowo Subianto tersebut. Muhaimin menyebut tak diberitahu dulu soal perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ia baru mengetahui perubahan tersebut saat perayaan hari ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional Senin malam. Meski menganggap perubahan nama tidak terlalu penting, namun Muhaimin menegaskan tetap perlu melaporkan ke pengurus PKB lain. Iya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Tapi setuju sama Indonesia Maju? Apa? Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Tapi setuju dengan namanya? Ya, saya kan nggak punya hak setuju atau nggak setuju. Sebelumnya, Saudara, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto menyebut nama baru koalisi partai pendukungnya itu Koalisi Indonesia Maju, sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nama yang serupa dengan nama kabinet pemerintah ini dipakai karena koalisi akan meneruskan program-program pemerintahan Joko Widodo. Saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulhasan dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. PDI Perjuangan tanggapi pergantian nama koalisi kubu Prabowo. PDIP yakin Presiden tak cawe-cawe dan mengatur komposisi koalisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat tak mempermasalahkan jika partai koalisi pengusung Prabowo Subianto mengganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. PDIP tak beranggapan bahwa nama koalisi tersebut bentukan Presiden Joko Widodo. Menurut Jarod, pergantian nama hal yang lumrah. Jarod juga yakini bahwa pemilihan nama yang dilakukan kubu Prabowo tak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Ya itu kan otonomi dari beliau, ya silakan saja, tidak apa-apa.
nggak masalah kan, kita hormati ya, kita hargai, silakan. Tapi ini seolah sengaja untuk memperlihatkan kedekatan beliau dengan Pak Jokowi nggak sih Pak? Kan dekat, Pak Jokowi kan dekat dengan siapa saja. Ya otomatis dengan Pak Prabowo karena beliau Menhan dekat, ya kan? Dengan Pak Sandi juga dekat, dengan Pak Erik juga dekat, ya dengan menteri-menterinya dekat Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan Ibu Mega juga sangat dekat, bukannya dekat, sangat dekat seperti satu keluarga besar ya. Jadi ya kedekatan itulah pemimpin yang bisa dekat dengan siapapun juga. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menjelaskan tujuan dari perubahan nama koalisi bersama Gerindra, PAN, serta PKB. Menurut Erlangga, nama koalisi selaras dengan tujuan terbentuknya koalisi. Hal ini disampaikan Erlangga Hartarto di sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah pada Selasa siang. Perubahan nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju memiliki tujuan yang jelas dan sudah terarah. Sementara terkait usulan nama bakal calon wakil presiden masih akan didiskusikan dengan partai koalisi. Gerindra, PKB, dan PAN berkumpul dalam rangka ulang tahun PAN yang ke-25. Nah, pada saat pertemuan itu di-launching nama koalisi. Karena pada waktu pertemuan sebelumnya kita belum melaunching nama, dan kemarin di-launching namanya adalah Koalisi Indonesia Maju. Mengapa Koalisi Indonesia Maju? Karena target 2045 adalah Indonesia Maju. Ada momen menarik terjadi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Keduanya berjalan bergandengan tangan di acara pembukaan Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah. Momen Prabowo dan Ganjar bergandengan terjadi saat keduanya turun dari panggung usai Jokowi membuka Muktamar Sufi Internasional. Sejumlah pihak ikut saat Presiden membuka acara, diantaranya Habib Lutfi bin Yahya, Mensesnek Pratikno, dan juga Menhan Prabowo, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat menuruni tangga, panggung utama Jokowi menggandeng Habib Lutfi, sedangkan Ganjar menggandeng Prabowo. Keduanya ikut tertawa saat peserta muktamar dan tamu lain ikut bertepuk tangan. Keduanya merupakan baca pres yang akan berkontestasi di Pilpres. Momen kebersamaan ini menjadi penanda saling menjaga silaturahmi antar baca pres. Koalisi parpol pendukung Prabowo masih belum menentukan nama bakal cawapres. Meskipun kemarin di acara HUT PAN, nama Erick Thohir kembali digadang-gadang jadi bakal cawapres Prabowo. PKB mengaku masih terbuka peluang untuk pembahasan nama cawapres Prabowo. Meskipun ada beberapa nama yang dicalonkan parpol pendukung Prabowo, tapi PKB yakin nama bakal cawapres akan disepakati ketum parpol koalisi, bukan berdasarkan usulan salah satu pihak. Kalau usulan dari partai-partai lain ya kita terbuka aja, dan itu kan PAN kan sudah punya komitmen itu kalau misalkan itu akan dibahas, tapi pada akhirnya kan keputusan final pemegang kuncinya hanya kedua ketua umum. Presiden Joko Widodo memberikan pesan agar proses Pilpres 2024 berjalan demokratis dan tidak perlu tergesa-gesa. Jokowi justru meminta semua pihak mengutamakan kerja untuk membangun ekonomi bangsa. Dalam pidatonya di Rapimnas, relawan Jaringan Kemandirian Nasional atau JAMAN di Kota Cirebon, Jokowi memberikan pesan terkait kondisi politik saat ini. Jokowi berpesan jangan sampai urusan politik mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia, terlebih kondisi global sangat sulit. Jokowi juga meminta kepada relawan agar urusan Pilpres tidak usah tergesa-gesa menentukan pilihan. Urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja.
Saudara Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno masih optimistis bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres. Namun Sandiaga menyebut keputusan akhir akan ditentukan Ketua Umum P3 dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Sandiaga menyebut komunikasi dan kedekatan dengan Ganjar sudah terbangun. Sandiaga mengungkapkan apapun hasil dari keputusan pimpinan partai merupakan hal yang baik untuk membangun Indonesia ke depan. Kita sudah memiliki chemistry, sekarang tinggal ini kan ibaratnya pasangan calon yang seperti suami istri ini, bagaimana orang tuanya ini sepakat, kira-kira saya serahkan kepada orang tua sebagai layaknya orang dengan budaya asli Indonesia. Tentunya kedua orang tuanya Mardiono dan Ibu Megawati harus memberikan restu, dan keputusannya itu ada di tingkat pimpinan-pimpinan kami, dan apapun yang menjadi keputusan kita harus optimis karena saya yakin kita bisa membangun bangsa ini lebih baik lagi. Saudara, Badan Pengawas Pemilu saat ini memproses dugaan kampanye dua kepala daerah, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut ajakan hanya bisa dilakukan di masa kampanye. Bawaslu saat ini sudah menerima video terkait ajakan memilih Ganjar oleh Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Bawaslu meminta kepala daerah berhati-hati terkait aturan pemilu, khususnya terkait kampanye. Bukan hanya Mas Gibran ya, banyak kepala daerah yang dalam video. Nah, sekarang kan kami himbau kepada teman-teman kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, berhati-hati ya dalam. Kenapa sekarang masih tahap sosialisasi? Ajakan itu tidak diperkenankan. Ajakan tidak diperkenankan. Mengajak itu tidak diperkenankan. Ya. Kemudian memperkenalkan peserta pemilu sudah saatnya dari kemarin. Kemudian kalau mengajak nanti di kampanye, silahkan, monggo di kampanye, dan kalau kepala daerah harus cuti, itu ada batasannya. Saudara Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka siap diperiksa Bawaslu terkait dugaan curi start kampanye. Gibran mengaku akan menghentikan penempelan stiker jika memang dilarang. Gibran mengatakan belum ada panggilan apapun dari Bawaslu terkait penempelan stiker. Namun dirinya siap apabila dibutuhkan keterangannya dan dipanggil Bawaslu. Sebelumnya Bawaslu mengatakan akan melakukan penelusuran terkait penempelan stiker oleh Gibran dan juga video ajakan memilih PDI Perjuangan dan Ganjar. Meskipun video tersebut sudah dihapus dari medsos PDI Perjuangan, Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. Ya silakan diperiksa ya. Tapi kalau Mas Gibran sendiri menilai itu kampanye bukan? Biar Bawaslu aja yang menilai ya. Kalau Mas Gibran udah tahu belum untuk Saudara, 3 anggota TNI yang diduga terlibat dalam penculikan dan penganiayaan pemuda asal Aceh ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lengkap kita bahas usai jeda bersama Kadis Penat. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi.
Caldanaflex, bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bang Soko. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Pom-Dam Jaya menetapkan anggota Pas Pampres Praka RM dan 2 anggota TNI lainnya, Praka HS dan Praka J, sebagai tersangka kasus tewasnya pemuda asal Biren Aceh, Imam Maskur. 3 anggota TNI ini dijerat 3 kasus, penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pom-Dam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. TNI juga menegaskan dalam kasus Imam Maskur ini tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman terhadap anggota TNI yang terlibat. Bahkan TNI menekankan para tersangka akan mendapat hukuman lebih berat. Kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pom-Dam Jaya. Sementara Pom-Dam Jaya mengungkap 3 anggota TNI yang menjadi tersangka kasus pemerasan, penculikan, dan penganiayaan Imam Maskur merupakan rekan satu angkatan. Ketiganya berasal dari Aceh. Saya menjawab pertanyaan ketua kawan, mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya. Itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Pom-Dam Jaya juga mengungkap ada 2 korban yang diculik, namun salah satunya kemudian dilepas. Ada 1 juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas.
dilepas di sekitar tol Cikeas atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak napasnya udah susah. Karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Itu juga. Sementara aktivis HAM Usman Hamid menyoroti motif pemerasan dalam kasus Imam Maskur ini. Menurut Usman, banyak kasus pemerasan yang dilakukan aparat tidak mendapat hukuman dan bahkan justru melibatkan atasannya. Modus dan motif dari peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap Imam Maskur, yaitu pemerasan. Nah, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan sampai Indonesia malam. Saudara, kita perdalam kasus 3 anggota TNI yang menculik, memeras, dan menganiaya hingga tewas warga sipil bersama Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari. Pak Hamim, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Kita juga akan sapa mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Pak Hamim dulu ya. Pak Hamim, di kasus Imam Maskur ini 3 anggota TNI sudah dijadikan tersangka. Jadi motif dan perannya apa, Pak Hamim? Baik, terima kasih, Mbak. Yang pertama, tentu saya menyampaikan, mewakili pimpinan Angkatan Darat menyampaikan penyesalan bahwa itu terjadi di saat sekarang ini. Tetapi yang jelas kita akan menerapkan hukum yang adil, objektif, dan transparan. Dan ini sudah menjadi atensi pimpinan baik Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat.
Penyidikan sudah dilakukan oleh Pomdam Jaya setelah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Untuk peran masing-masing serta motif ini memang belum bisa disimpulkan hingga saat ini karena masih terus didalami oleh penyidik, karena ada alat bukti yang masih terus dicari yang memang sengaja ini dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak, yaitu alat bukti kunci adalah telepon genggamnya si korban. Sementara Pomdam sudah memeriksa 8 saksi, keterangan sudah diambil, tetapi kita belum bisa menyimpulkan secara penuh ini terkait dengan peran dari masing-masing tersangka pelaku tersebut. Pak Hamim, ini kan banyak informasi yang simpang siur beredar di media sosial, mulai dari video yang kemudian dikonfirmasi kabarnya hoax, sampai informasi soal ini bukan penculikan pertama, tapi penculikan kedua. Karena penculikan pertama informasinya meminta tebusan 15 juta, betul nggak Pak Hamim? Betul Mbak, dari keterangan yang sudah kita dapatkan, memang ini bukan kali pertama ketiga tersangka pelaku tersebut melakukan penculikan dan pemerasan kepada korban maupun keluarganya. Hanya pastinya berapa kali yang sudah dilakukan, kemudian apakah korbannya sama, termasuk yang informasi yang beredar bahwa kepada korban yang meninggal itu, kepada keluarganya pernah diminta uang tebusan 15 juta dan kemudian 50 juta. Ini yang sedang didalami terus oleh penyidik, apakah yang melakukan itu juga pelaku yang sama sekarang 3 orang ini. Ini yang akan terus dikembangkan. Dan apabila nanti ada perkembangan dinamika selanjutnya ditemukan pelaku baru, tentu nanti juga akan kita sampaikan kepada publik. Intinya kita ingin mengusut tuntas peristiwa ini, termasuk latar belakang dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Pak Hamim, kalau soal video yang kemudian dikonfirmasi hoax, itu betul hoax ya Pak, yang dikirimkan ke keluarga? Yang kita dapatkan dari alat bukti yang kita kumpulkan sejauh ini, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh para tersangka maupun saksi. Tetapi nanti dalam perjalanannya, karena ini masih dalam proses pencarian alat bukti kuncinya yaitu handphone, nanti kalau memang itu terkonfirmasi benar nanti akan kita sampaikan. Tapi sejauh ini tidak berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para saksi maupun keterangan dari tersangka. Oke, Pak Hamim, kalau artinya gini, korban berasal dari Aceh, sementara 3 pelaku yang berasal dari TNI ini kan juga berasal dari Aceh. Artinya mereka sudah mengenal dari sebelum anggota TNI ini bertugas di Jakarta. Saya menghindari Mbak untuk menyebutkan nama tempat, ya, karena yang jelas mereka berasal dari wilayah atau daerah yang sama. Tetapi hasil pengambilan keterangan sejauh ini, antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal secara pribadi. Tetapi mereka karena berasal dari daerah yang sama, itu ada komunitas, ada perkumpulan, ada interaksi sesama orang yang berasal dari daerah yang sama, kemudian saling memberikan informasi, kemudian ada informasi bahwa di sana ada yang berjualan kosmetik, kemudian inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk berpura-pura menjadi penegak hukum yang sedang mengejar ataupun menangkap pelaku jual beli obat-obatan terlarang. Tetapi ini secara keseluruhan masih sedang didalami untuk dilihat nanti secara pasti apakah memang betul seperti itu ataukah ada hubungan atau komunikasi sebelumnya. Sekali lagi ini belum bisa kita simpulkan karena alat bukti kuncinya yaitu berupa telepon genggamnya korban ini masih dalam proses pencarian. Nanti kalau bukan akan diambil dari sana datanya. Pak Hamim, kalau yang korban satunya lagi itu apakah kemudian juga mengenal pelaku dan juga korban satunya yang kemudian tewas? Inilah yang masih belum ini Mbak, belum sementara yang sudah didapatkan keterangannya mereka tidak saling mengenal Mbak. Antara pelaku kedua yang kemudian dilepaskan itu juga tidak kenal dengan pelaku sebelumnya. Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, bagaimana Anda melihat kasus ini Pak Soleman? Apa yang disampaikan Pak Hamim tadi itu ada benarnya. Jadi saya mendapat info bahwa betul mereka tidak saling mengenal. Fakta yang kedua, mereka sama-sama dari Aceh. Fakta ketiga, itu ada penjualan alat kosmetik, tapi di balik itu ada obat-obatan lain yang menjadi barang dagangan. Oke. Nah,
para penjual ini, toko-toko ini ada tuannya. Jadi tuannya itu tahu toko ini, toko ini, toko itu. Nah, tuannya inilah yang menugaskan ketiga orang ini untuk menarik bahwa kamu menjual barang-barang yang terlarang, untuk itu harus ada kompensasi. Inilah yang ditugaskan orang tiga ini. Makanya mereka saling tidak kenal. Itu. Itu info yang saya dapat. Berarti ada aktor intelektual ya, Pak? Intelektualnya sih tidak. Kita tidak tahu intelektual itu tidak. Tapi dia yang mengendalikan itu toko-toko itu. Bukan mengendalikan. Tahu ada toko ini, toko ini, toko ini, toko ini, itu tahu. Oke. Nah itu apakah itu intelektual atau tidak, saya nggak jelas apa istilah intelektual itu. Tetapi pengendali penjualan toko-toko itu. Pak Soleman, bisa nggak kalau kita bilang ini faktor ekonomi jadi pemicunya? Bisa ekonomi, bisa kenakalan. Oke. Bisa dua. Kalau kasus seperti ini, apakah ini kasus yang biasa terjadi atau seperti apa, Pak Soleman? Biasa bagaimana maksudnya? Maksudnya ini bukan kasus pertama? Oh ya enggak lah, kalau di TNI ini kan baru pertama, ini baru kita lihat ya, ini seperti ini. Betul. Jadi itu bisa kenakalan, bisa ekonomi, itu bisa saja. Namanya tentara kan nakal, makanya harus dijaga baik-baik. Kalau salah jaga dia pergi. Makanya tentara itu aturannya keras. Karena memang dipilih orang-orang nakal. Kalau nggak nakal mana mau disuruh bertempur. Memang dasarnya begitu. Makanya harus dijaga baik-baik. Aturannya harus keras. Kasih dia makan yang bagus. Kalau dia cari makan sendiri, ya kan berat nanti. Taunya dia berperang, taunya dia berkelahi. Ya itulah yang dia pakai nanti. Oke. Makanya harus baik-baik jaga tentara ini. Kita memang mencari orang-orang begitu. Itu. Apalagi yang kelas-kelas di bawah itu. Apa Pak Soleman, faktor kesejahteraan jadi salah satu pemicunya? Nah, kesejahteraan ini kan relatif. Ya, nanti dihitung aja lah, dilihat. Coba ada enggak yang bisa menghitung itu gajinya tamtama berapa itu? Take home pay-nya berapa? 3 juta paling, 4 juta. Kira-kira pas enggak di Jakarta sih? Coba aja ada yang sekali-sekali coba dihitung itu. Tanya Pak Hamim itu berapa nanti Tamtama Bintara take home pay-nya. Dihadapkan kepada tugasnya yang berat menjaga presiden. Dihadapkan kepada sulitnya Jakarta ini bertransportasi. Coba lihat. Kira-kira memadai atau tidak. Kan itu. Tentara tidak pernah mengeluh. Tentara tidak pernah mengeluh, tapi tentara hanya memperlihatkan, inilah bakti saya. Tetapi ketika dia dihadapkan kepada situasi yang di luar kemampuannya dia, ya inilah, ya bisa terjadi, apa saja itu bisa terjadi. Bagaimana Pak Hamim tanggapan Anda? Ya, bagi saya sih sebenarnya kita tidak bisa juga kemudian menjustifikasi bahwa kesejahteraan ini menjadi faktor utama pemicu tindak pidana seperti itu. Karena kalau kita berbicara seperti yang disampaikan Pak Soleman Ponto tadi, ini relatif. Walaupun mungkin kecil ya, take home pay-nya Tamtama ini kalau dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan di Jakarta, tetapi apabila kita bisa mengelola, saya rasa juga tidak harus memicu niatnya untuk melakukan kriminalitas seperti yang dilakukan oleh ketiga tersangka ini. Dan kita juga mengapresiasi pemerintah maupun pimpinan TNI sudah mengupayakan walaupun secara bertahap sedikit demi sedikit untuk terus meningkatkan kesejahteraan ini. Kalau berbicara cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kembali lagi itu sifatnya relatif, tergantung bagaimana kita mengelolanya. 3 orang ini bukan hanya Tamtama yang ada di Jakarta. Banyak sekali juga Tamtama lain yang pangkatnya mungkin lebih rendah daripada ketiga tersangka ini yang juga tinggal di Jakarta, memenuhi kebutuhan dengan keluarganya, tetapi tidak melakukan hal-hal yang aneh. Artinya ini kembali kepada perorangannya, tidak bisa kita juga kemudian menyalahkan kesejahteraan itu sendiri sebagai pemicu utamanya begitu. Oke, Pak Hamim, kalau yang tadi informasi disampaikan Pak Soleman soal adanya, mungkin saya pakai istilah cukong yang kemudian mendanai para anggota TNI ini untuk kemudian memeras korban, itu sudah sampai situ belum penyelidikannya? Sementara untuk saat ini kita fokus kepada persoalan tindak pidana penculikan, penganiayaan yang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Masalah kemudian ada isu-isu lain di balik itu,
secara informasi intelijen mungkin memang Pak Sulaiman Ponto yang lebih paham karena beliau memang basicnya intelijen. Tetapi kami dari penyidik Pom Dam Jaya ini lebih fokus sekarang untuk membuktikan tindak pidana penculikan, penganiayaan hingga pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia itu. Nanti masalah ada kemudian transaksi obat-obatan terlarang, ada cukong dan sebagainya, tentu ini perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pihak kepolisian karena ini bukan kemudian sesuatu yang melibatkan tentara secara berdiri sendiri, begitu Mbak. Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, Panglima kan meminta hukuman berat bahkan sampai hukuman mati ancamannya. Ini seperti apa tanggapan Anda? Pas, saya kira ya apa yang Panglima sampaikan memang ya itu saya bilang tadi kan bahwa tentara kalau sudah berbuat hukumannya berat. Jadi kalau Panglima bilang hukuman mati ya itu Sabda Pandita Ratu ya begitu. Ya memang begitu, tentara memang berat. Tidak ada tempat buat kesalahan untuk tentara. Ya itu betul Pak Hamim tadi. Kesejahteraan pun itu tidak bisa dijadikan alasan. Makanya saya bilang tadi kan bisa kenakalan, bisa itu. Tapi kalau berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Ya memang itulah tentara. Oke. Itu. Terakhir Pak Hamim soal respon dari instruksi Panglima untuk hukuman mati? Memang sudah ada, sebenarnya Panglima juga tidak menyatakan dengan eksplisit bahwa hukuman mati. Kalau memang terbukti ini mungkin kena pasal pembunuhan berencana, ancaman hukuman maksimalnya kan hukuman mati. Tetapi kembali lagi ini tentu hukum tidak bisa ataupun menanti keputusan hakim juga tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat orang ataupun instruksi dari yang lain-lain. Hakim akan melihat fakta-fakta persidangan. Apakah memang ini masuk kategori pembunuhan berencana ataupun yang lain-lain, nanti yang akan memutuskan adalah hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dari hasil olah yang dilakukan oleh penyidik Pom Dam Jaya, nanti penuntutan dilakukan oleh auditor militer. Nanti kita tunggu saja hasilnya karena tidak bisa juga sejak awal ini kita menyimpulkan bahwa ini pembunuhan berencana. Karena laporan awalnya itu adalah laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan adanya penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Kemudian memang dari hasil penganiayaan itu korbannya meninggal dunia. Tetapi apakah ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana nanti akan diungkap oleh hasil penyidikan maupun oleh fakta-fakta persidangan. Pak Hamim, terakhir tuntutan keluarga untuk tidak ada impunitas bisa dijalankan kira-kira? Pasti. Saya jamin bahwa dan ini sudah menjadi komitmennya Panglima TNI termasuk Kepala Staf Angkatan Darat, tidak ada prajurit yang berlaku impunitas. Artinya semua prajurit yang melakukan tindak pidana umum akan diproses secara jujur, objektif dan transparan. Bahkan yang saya sampaikan tadi, kalau prajurit TNI seperti yang disampaikan Pak Sulaiman Ponto, ya itulah bentuk pertanggungjawaban bahwa kita ini akan mendapatkan hukuman yang lebih berat karena di samping nanti diterapkan pasal-pasal pidana umum, termasuk juga ada pasal pidana militer seperti pemecatan dan sebagainya. Nanti setelah hasil dari proses peradilan di pengadilan militer yang akan memutuskan. Terima kasih Brigjen Hamim, terima kasih juga Pak Soleman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mas Sore. Hamim, terima kasih. Selamat malam Mbak. Saudara, polusi udara di Jabodetabek menyebabkan pasien ISPA meningkat hingga 200.000 orang. Apa yang harus dilakukan memperbaiki kualitas udara? Kita bahas usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Le
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Industri ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Pemerintah Kota Malang terus berupaya mengembangkan ekosistem kreatif dan UMKM melalui Malang Creative Center. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Malang Kota Kreatif? Apa saja dukungan yang diberikan untuk UMKM? Ikuti selengkapnya dalam Bincang Kita, Rabu 30 Agustus, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ultra Flu reda lega rasanya. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Polusi udara Jabodetabek makin membahayakan. Kementerian Kesehatan menyebut udara kotor menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan akut. ISPA rata-rata mencapai 200.000 kasus per bulan. Presiden Joko Widodo terus mencari solusi jitu mengatasi polusi udara yang makin buruk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Tren polusi udara DKI Jakarta selama 5 hari menunjukkan semakin parah. AQR mencatat pada 25 Agustus di poin 147, lalu 26 Agustus dengan poin 152, 27 Agustus 157 poin, lalu pada 28 Agustus mencapai 154, dan hari ini mencapai poin 155. Hari ini kualitas udara Jakarta tercatat sebagai kota yang paling berpolusi nomor 5 di dunia berdasarkan data dari AQR. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 124. Berkategori tidak sehat bagi kelompok sensitif menurut IQR.com per pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jokowi sudah 2 kali menggelar rapat kabinet terbatas untuk mencari solusi atas masalah ini. Presiden meminta penanganan polusi udara harus berbasis pada kesehatan. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Untuk menangani polusi udara Jabodetabek, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator operasional penanganan polusi udara.
Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinvest dan Pak Presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon yang besar. Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Jabodetabek belakangan ini, seiring kondisi polusi udara yang tinggi di kawasan tersebut. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan, Maxiren Rondodu mengatakan, tercatat kasus ISPA di Jabodetabek rata-rata mencapai 200.000 per bulan. Dan seiring dengan itu, data kami di surveillance penyakit menunjukkan ada peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek. Per bulan rata-rata di atas 200.000 kasus. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus ISPA di Jabodetabek pada Mei lalu sebanyak 135.000. Pada Juni naik menjadi 144.000 kasus. Di bulan Juli naik lagi menjadi 156.000 kasus dan di Agustus ini mencapai 200.000 kasus. Polusi udara mengandung PM2,5 yaitu materi partikulat atau partikel halus yang ditemukan di udara ukurannya 2,5 mikron. Saat ini kandungan PM2,5 mencapai 7.842 ton. 67% berasal dari transportasi, 26,8% dari industri, dan 5,7% dari pembangkit listrik. Tak hanya ISPA, polusi udara juga menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari sakit kepala dan kecemasan hingga gangguan sistem saraf pusat. Polusi juga menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Dampak buruk lainnya adalah kanker paru-paru, penyakit jantung, gangguan hati, darah limpa, hingga gangguan sistem reproduksi. Kementerian Kesehatan mengimbau warga menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernafasan. Pemprov DKI juga melakukan penyemprotan jalan dan penyemprotan uap air dari atas gedung-gedung untuk mengurangi polusi udara, meskipun keefektifannya belum bisa dipastikan. Tim Liputan Kompas TV. Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya masih belum bisa teratasi. Akibatnya, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terus meningkat setiap bulan, yang rata-ratanya tembus 200.000 kasus per bulan. Apa yang harus diantisipasi agar kasus ISPA tak terus bertambah? Dan bagaimana KLHK melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pencemaran udara? Kita bahas bersama Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani. Pak Rasio, selamat petang. Pak Rasio, selamat petang, Pak. Selamat petang. Baik. Kedengaran suara saya? Sudah terdengar, Pak. Kemudian kita juga akan sapa Dr. Erlina Burhan. Dokter, selamat petang. Selamat petang, Livi. Baik, Dr. Erlina ini adalah dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan. Kita juga akan sapa Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, Bu Puji Lestari. Bu Puji, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Baik, saya ke Pak Rasio dulu. Jadi sudah sejauh mana penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pencemaran udara? Ya, terima kasih Mbak Livi. Perlu saya jelaskan beberapa langkah-langkah yang dilakukan KLHK dalam memastikan kita dapat mengendalikan pencemaran udara di Jabodetabek ini. Ya, langkah-langkah berkaitan kami melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum. Ya, sejauh ini kami sudah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 11 kegiatan yang sudah ada. Langkah-langkah kami lakukan termasuk penghentian kegiatan, beberapa kegiatan kami hentikan, kemudian juga kami melakukan penyegelan-penyegelan beberapa lokasi. Samping itu tentu kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk kami akan segera menerbitkan sanksi administrasinya. Samping itu juga kami menyiapkan juga langkah-langkah penegakan hukum perdata, gugatan ganti rugi lingkungan hidup, dan juga penegakan hukum pidana. Tim kami juga sedang bekerja. Tadi kami jelaskan kami sudah melakukan beberapa kegiatan dan sekarang ini tim kami sudah bekerja, masih terus bekerja di lapangan untuk melihat dan juga mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran mana saja dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh sumber pencemaran ini. Ada kurang lebih 100 pengawas lingkungan hidup dan juga pengendalian dampak lingkungan serta didukung oleh para penyidik dan juga tim laboratorium untuk menangani permasalahan-permasalahan ini dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum, Mbak Livi. Pak Rasio, jadi sudah ada berapa pabrik yang diberikan sanksi dan sudah ada berapa pihak yang dijadikan tersangka? Ya, untuk berkaitan dengan yang kami lakukan saat ini, sebenarnya sebelumnya juga kami sudah menetapkan ada 5 tersangka. Ini pertama adalah
direktur perusahaan PMA berkaitan dengan peleburan logam, dan 4 tersangka yang terkait dengan kegiatan tersebut, yaitu pembakaran limbah elektronik secara terbuka di Tangerang Selatan, itu baik pemodal maupun pelaku lapangannya. Untuk memperkuat itu juga, kami sampaikan kami Satgas yang dibentuk oleh Ibu Menteri juga melakukan pengawasan secara intensif ya di beberapa lokasi, baik yang berada di Jakarta, di Bekasi, kemudian juga di Bogor, termasuk juga di Tangerang, ya. Perusahaan yang lainnya yang sudah kami berikan sanksi penghentian kegiatan maupun juga kami persiapkan sanksi administratifnya ada 9 perusahaan dan jumlahnya akan bertambah. Perlu kami sampaikan bahwa penindakan tegas akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Baik itu terkait dengan penerapan sanksi administratif, penghentian kegiatan, kami juga melakukan gugatan perdata dan juga penegakan hukum pidana. Saya juga bicara tadi dengan Profesor Puji, ya, bagaimana kami membutuhkan dukungan para ahli, ya, untuk memperkuat gugatan maupun penegakan hukum yang kami lakukan. Jadi langkah-langkah intensif dilakukan oleh KLHK, Ibu Menteri menugaskan kami secara khusus untuk melakukan penegakan hukum tegas terkait dengan pelanggaran, ya, dalam konteks penanggulangan pencemaran udara ini. Oke, saya ke Bu Puji dulu. Prof, kalau kita bicara soal pencemaran udara, polusi itu indeksnya biasanya meningkat di musim-musim kemarau. Apa yang kemudian tahun ini terasa beda dengan tahun-tahun sebelumnya, sampai kemudian ISPA-nya meningkat begitu pesat? Baik, sudah tadi ya, kalau polusi udara itu memang cenderung pada musim kemarau itu akan meningkat, Mbak Livi. Itu juga karena banyak faktor. Tetapi tahun ini juga istimewa karena memang ada El Nino, sehingga El Nino ini juga menyebabkan kemarau yang panjang. Dengan kemarau yang lebih panjang tentunya akan kita tahu sendiri bahwa dengan kemarau yang panjang, kemudian juga saat ini sebenarnya angin itu lebih rendah, kecepatan anginnya dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi itu juga membuat polutan menjadi terakumulasi di dalam udara. Dan juga sebenarnya adanya boundary layer atau yang lebih tipis, ya, jadi itu juga akan mempengaruhi terjadinya akumulasi sehingga polusi udara semakin tinggi. Karena kan kita juga tahu, Mbak, kalau misalnya hari ini dan kemarin atau tahun ini dan tahun kemarin sebenarnya dari segi jumlah kendaraan masih nggak beda jauh, dari segi industri operasi, tapi kenapa hari ini istimewa, ya, artinya dalam bulan-bulan ini menjadi lebih istimewa. Ya, ada faktor-faktor eksternal selain tentunya sumber emisi dan pencemaran, tentunya tidak kita menafikan hal itu, tetapi ada faktor eksternal lain tadi yang saya sampaikan, karena memang kondisi cuaca dengan tidak ada hujan yang panjang itu juga tentunya mempengaruhi kualitas udara yang semakin memburuk di Jakarta khususnya. Prof Puji, tadi kan kalau Pak Roy juga sudah sempat sampaikan sumber polusinya dari sektor industrinya kan sudah dikunci-kunciin, sudah diberikan sanksi, bahkan sudah ada yang dijadikan tersangka. Artinya kalau kita bicara soal bagaimana mengatasi yang sudah terlanjur ada, sekarang seperti apa langkah cepat yang harus diambil? Iya, sebenarnya kan kalau kita kan harus kembali kepada sumber masalah. Sumber masalahnya apa sih? Kan tadi sudah disebutkan, ada sektor transportasi, ada sektor industri, kemudian ada sektor yang lain. Nah, sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk setiap sektornya. Memang polusi udara ini juga agak istimewa, tidak seperti dengan limbah yang lain, begitu dibersihkan bersih. Kalau kita membersihkan udara ini, nggak hari ini kita bersihkan, hari ini juga langsung clear gitu ya. Jadi biasanya juga perlu waktu, meskipun tadi Pak Roy sudah menyebut ada sanksi, ada penghentian, tapi bukan berarti hari ini juga polusi udaranya langsung bersih, ya, tidak, ya. Jadi semuanya tetap perlu waktu. Nah, saya kira dengan kondisi saat ini, ya, kita juga meminta kesadaran masyarakat tentunya, apalagi menjelang kegiatan tanggal 7-8 September yang akan ada di Jakarta, ya. Itu juga tentunya bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi, misalnya mencoba saat ini untuk menggunakan
menggunakan public transport, kemudian itu dari sisi masyarakatnya, jadi harus juga dalam penggunaan energi itu juga harus dia lebih efisien. Tetapi dari segi pemerintah tentunya juga ada kebijakan-kebijakan yang harus yang sekarang ada, yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah on the track kalau menurut saya, tetapi masih ada potensi yang lebih jauh untuk meningkatkan, menurunkan polusi udara. Jadi sudah on the track, sudah ada penurunan, karena kami pernah menghitung juga bahwa ada beberapa sektor yang kebijakannya sudah cukup baik, tetapi masih punya potensi lebih jauh untuk bisa ditingkatkan. Oke, nanti kita akan masuk ke sana, tapi sebelumnya saya mau lihat mau berbincang dengan Dr. Erlina untuk melihat dari sisi kesehatan dampaknya bagi kemudian pernafasan kita, karena kan angka ISPA itu terus naik, bahkan tembus di atas 200.000, betul ya, Dok? Betul sekali. Jadi memang dampak yang jangka pendeknya adalah infeksi saluran pernapasan atas atau akut, dan ini sudah dibuktikan dengan peningkatan kasus di mana-mana, baik di rumah sakit pemerintah, di puskesmas, dan juga bahkan di tempat praktek-praktek pribadi juga terjadi peningkatan ini. Dan tentu saja sebagai dokter kita harus mengatasi gejalanya. Gejalanya adalah batuk, bersin-bersin, kadang-kadang ada yang demam juga. Kemudian untuk orang-orang tertentu seperti penyandang asma, penyandang PPOK atau alergi, itu mereka juga mendapatkan serangan asma karena polusi udara ini menjadi pemicu. Kita tahu dari debu dan lain sebagainya. Jadi kami di bidang kesehatan, dokter-dokter adalah memberikan pengobatan yang sifatnya mengatasi gejala atau simptom yang ada. Tapi saya rasa juga kita juga harus memberikan edukasi bagaimana cara meminimalisir dampak jangka pendek ini. Artinya kita sarankan untuk memakai masker, atau yang paling penting sebetulnya sebelum memutuskan untuk keluar rumah, lihat dulu berapa indeks kualitas udara kita. Kalau memang masuk kategori berat, lebih baik dibatalkan untuk keluar rumah dan beraktivitas di dalam rumah. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, pakailah masker dan juga tingkatkan sistem imunitas tubuh. Oke, Dr. Erlina, kenapa ISPA ini lebih rentan menyerang anak-anak dibanding orang dewasa, dan korbannya lebih banyak anak-anak? Ya, korbannya sebetulnya selain anak-anak juga para lansia. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini sistem pertahanan saluran nafasnya itu belum berkembang sempurna, sehingga sangat rentan dan sangat mudah terpicu menimbulkan gejala kalau ada triggernya seperti polusi udara ini. Demikian juga para lansia sebetulnya. Jadi bukan anak-anak saja, tapi juga lansia yang mana sistem imunnya juga menurun. Dokter, ini kan kita beberapa waktu lalu ada COVID yang kemudian mengharuskan kita menggunakan masker. Ada himbauan sekarang untuk kita menggunakan masker, tapi tidak diwajibkan. Sebagai dokter, seberapa berbahaya sih biar kemudian masyarakatnya aware untuk menggunakan masker ketika mereka keluar rumah? Apa yang terjadi sekarang sampai kemudian mereka harus menggunakan masker ketika mereka beraktivitas di luar? Ya, jadi masyarakat memang sekarang harus lebih pintar ya. Saya selalu mengatakan, ayo dimonitor setiap hari itu bagaimana kualitas udara. Kalau ternyata masih masuk kategori hijau, itu oke, semua orang bisa keluar rumah. Tapi kalau sudah kuning atau orange, maka hanya orang-orang sehat yang boleh keluar rumah. Kalau merah sebaiknya tidak keluar rumah, kecuali terpaksa. Kalau sangat-sangat urgent harus keluar rumah dalam kondisi kualitasnya kategori merah, maka pakailah masker. Bila perlu, kalau Anda punya penyakit komorbid seperti asma, PPOK, dan alergi lainnya, pakailah masker yang bisa mencegah partikel meters yang ukuran 2,5 itu jangan sampai terhirup banyak dengan memakai N95. Oke, saya ke Pak Roy terakhir. Pak Roy, banyak upaya yang sudah dilihat oleh masyarakat, mulai dari hujan buatan sudah terjadi di Jakarta beberapa hari lalu. Ada juga penyiraman jalan, penyiraman
fasum-fasum yang dilakukan sejumlah kepala daerah di daerahnya masing-masing untuk meminimalisir polusi udara. Yang jadi pertanyaan saya gini, ini kan ada yang menyatakan bahwa ini adalah upaya maksimal yang dilakukan karena memang ada pertemuan petinggi kepala negara yang akan terjadi di awal September. Apakah memang semata-mata hanya prospeknya ke sana, ataukah memang ini ada prospek jangka panjang sampai kemudian indeks polusi udara kita menurun? Ya, ini merupakan kewajiban negara ya, bahwa kita harus dapat mewujudkan hak konstitusi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk di dalamnya udara yang bersih. Ya. Langkah-langkah kita lakukan ini kan tidak hanya langkah-langkah jangka pendek, juga melakukan langkah-langkah jangka panjang, ya, termasuk bagaimana kita bisa memastikan ya kepatuhan ya industri-industri kita dan juga kepatuhan masyarakat kita. Karena dalam konteks pencemaran udara ini, penyebabnya tadi ada kendaraan bermotor, dari industri, dan juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan pembakaran-pembakaran ilegal, baik pembakaran sampah maupun pembakaran-pembakaran lainnya. Langkah-langkah ini tentu harus kita lakukan secara kontinu, dan sehingga kita bisa memastikan kualitas udara kita ini semakin hari semakin baik. Jadi ini langkah-langkah ini kita lakukan terus-menerus, Mbak, yang harus kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Prof. Puji, terima kasih juga Dr. Erlina telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan haji cukup sekali seumur hidup yang dinilai mampu mengurangi antrean haji. Rekan saya Friska Clarissa akan kembali untuk Anda usai jeda. Wingscare akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran melanda kawasan hutan jati milik perhutani di Ponorogo, Jawa Timur. Kobaran api dan kepulan asap mengganggu arus lalu lintas dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Dugaan sementara, api berasal dari sisa pembakaran usai membersihkan lahan oleh orang tak bertanggung jawab. Kebakaran kawasan hutan juga terjadi di Pindrang, Sulawesi Selatan. Bahkan api mulai mendekati permukiman di Kecamatan Matirobulu, Pindrang. Banyaknya daun hingga alang-alang yang kering membuat api dengan cepat membesar. Sementara musim kemarau dan sulitnya sumber air membuat pemadaman terkendala. Ratusan pengemudi ojek daring atau ojek online menggelar unjuk rasa di depan patung kuda kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, masa ojek online mendesak pemerintah membuat aturan atau payung hukum terkait pekerjaan yang mereka geluti. Masa menilai aturan yang ada saat ini tidak memihak dan cenderung menyengsarakan para pengemudi ojek online. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree.
Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Di cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Usulan untuk melaksanakan haji hanya sekali disebutkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, ibadah haji satu kali seumur hidup selaras dengan ajaran agama. Menurut Menko PMK, usulan agar haji cukup sekali seumur hidup bisa meminimalisasi antrean haji. Menko PMK menyoroti daftar tunggu haji yang kini bisa mencapai 40 tahun lebih. Muhadjir menyebut masyarakat bisa mengalihkan ke ibadah kecil atau umrah untuk melepas rindu beribadah dibandingkan harus kembali melaksanakan ibadah haji. Peluang untuk yang lain untuk bisa berangkat yang belum haji itu kecil. Kemudian masa tunggunya juga lama. Semakin lama yang berangkat haji itu semakin berumur, semakin tua, dan itu berisiko. Karena itu saya memang mengusulkan sebaiknya mulai dipertimbangkan kemungkinan untuk melarang
mereka yang sudah berhaji untuk berhaji lebih dari 1 kali. Jadi kalau kangen itu umroh, kalau itu nggak dibatasi, tiap bulan juga boleh. Ya. Komisi 8 menyambut usulan naik